Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Ngulik Sejarah. Pada kesempatan kali ini, saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri yang berjudul Hutang Nyawa Dibayar Nyawa. Cerita kali ini ditulis oleh Omras 140217. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi tweet beliau secara langsung ya, seperti biasanya. Saya akan mencantumkan linknya pada kolom deskripsi video kali ini. Yuk daripada lama-lama, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Dulu di sebuah desa yang berada di pedalaman Kalimantan, ada seorang kepala desa yang sangat amat baik dan juga bijaksana. Setiap ada pemberian pemerintah untuk desa tersebut, sebelum digunakan untuk pembangunan atau apapun itu, beliau terlebih dahulu selalu mengumpulkan warganya untuk satu persatu dimintai izin dan kemudian disuruh untuk memegang uang tersebut. Sejak awal beliau memimpin desa itu menjadi sangat tentram. Tidak ada satupun warga yang berkeluh kesah tentang pemerintahannya. Beliau adalah orang yang teramat sangat baik, sehingga tidak ada celah sedikit pun bagi warga untuk tidak menyukainya. Tidak terasa sudah 3 kali Pak Kades baik hati itu menjabat sebagai kepala desa. Dan selama tahun-tahun itu pula lah, kehidupan warga di desa tersebut menjadi sangat maju, layaknya desa-desa besar lain. Tapi keadaan yang tentram tersebut tidak selamanya warga rasakan. Saat memasuki awal pemilihan kepala desa yang baru, seorang laki-laki berusia 40 tahunan bernama Pak Sekar juga ikut mencalon sebagai kepala desa. Beliau ini dulu pernah menjadi sekdes, namun tidak berlanjut karena banyak dana desa yang ia gelapkan. Banyak sekali spanduk-spanduk yang terpasang atas nama Pak Sekar. Beliau juga sudah memulai membuat acara-acara untuk mengajak para warga memilih dirinya di pemilihan kades nanti. Ia juga bahkan rela membagikan uang 300.000 per satu kepala keluarga. Warga yang mendukung Pak Kades baik hati semakin resah ketika hari demi hari mulai banyak warga yang berpindah pilihan hanya demi uang. Padahal mereka sudah tahu kalau Pak Sekar dulu diberhentikan jadi sekdes karena penggelapan dana desa. Tapi semua itu nampaknya dibutakan oleh 3 lembar 100 ribuan. Apalagi di saat-saat seperti itu, banyak sekali warga desa yang terpaksa harus menganggur karena hujan yang selalu turun. Akibatnya pohon karet tidak bisa dituri atau disadap. Hari-hari yang ditunggu itu pun sudah tiba. Satu persatu warga desa masuk ke ruangan pencoblosan. Hasil suaranya sama, tidak ada yang menang ataupun kalah, ujar para saksi. Hah, hasilnya sama, ujar warga-warga yang saling pandang satu sama lain. Mohon maaf Pak, kepada kedua calon kades dan para warga, hasil suara yang didapatkan sama banyaknya. Jadi pemilihan kepala desa akan kita ulang 3 hari ke depan, ujar salah satu petugas. Biarlah saya saja yang mengalah, ujar Pak Kades baik hati itu. Tidak Pak, tidak bisa seperti itu. Kami ikhlas memilih Bapak. Bapak harus dipertahankan. Saya yakin Bapak akan menang. Iya Pak, Bapak pasti akan menang. Iya Pak, Bapak juga pasti akan menang. Percaya sama saya, teriak pendukung dari Pak Kades baik hati itu. Tidak terima kalau pemimpin mereka yang selama menjabat telah membawa keadilan bagi desa mereka harus mengalah. Iya nih, kami setuju jika harus coblos ulang. Pilihan kami tetap satu dan tidak akan pernah terganti. Kami tahu siapa yang bisa memajukan desa ini, teriak pendukung Pak Kades baik hati seraya berjalan pulang. Sebenarnya Pak Kades tidak enak hati melihat pendukungnya seperti itu. Terlebih
Ketika tatapannya dan tatapan Pak Sekar beradu, terlihat Pak Sekar yang langsung membuang muka dan meludah. Pak Kades baik hati itu pun cuma bisa menghela nafas. Warga begitu, karena memang Abah cocok jadi kades. Lihatlah, banyak sekali perubahan baik di desa ini semenjak Abah menjadi kades. Tapi aku tidak enak dengan Pak Sekar mah. Wajar saja, Bah. Tahun-tahun kemarin kan memang calonnya cuma Abah saja. Karena Pak Sekar dulu pergi ke kota untuk membuang malunya ketika diberhentikan menjadi sekdes karena kasus penggelapan dana. Semua warga tahu siapa Pak Sekar. Kalau sampai dia yang memimpin desa ini, pasti akan hancur desa ini, ujar istrinya seraya menyuguhkan segelas kopi tubruk. Semua manusia kan memang letaknya hilaf dan salah mah, ucap Pak Kades baik hati sembari menyeruput kopinya. Sudah, jangan terlalu dipikirkan. Siapapun nanti yang menang di pemilihan suara nanti, aku yakin itu yang terbaik untuk desa ini. Hujan kemudian kembali turun setelah seharian mendung berawan. Dinginnya udara malam itu membuat Pak Kades baik hati langsung menyelimuti tubuhnya dengan sebuah selimut. Kapan Aji pulang ya, Mah? Sebulan lagi, Bah. Itu pun hanya kemungkinannya saja, karena ya begitulah anak kuliahan. Aku jadi rindu masa-masa sekolah dulu. Ingat sewaktu Abah menarik rambutku dulu. Iya ya, karena itu Uma menyuruh Dendi untuk mengambil celanaku di WC, sehingga membuatku harus menunggu sampai sore agar bisa keluar. Tapi besoknya Abah malah memasukkan kecoa dan ulat di dalam tasku. Aku sampai dimarahi guru waktu itu. Tawa keduanya mewarnai malam hujan yang dingin saat itu. Keesokan harinya, Pak Kades baik hati sedang berada di sungai untuk memancing ikan. Tidak jauh darinya, ia juga melihat Pak Sekar sedang memperbaiki susunan batang. Pak Bardi, sebut saja begitu, si Kades baik hati itu, yang kemudian melihat Pak Sekar nampak kesusahan mengurus batang-batangnya. Yaitu ia pun langsung kemudian berjalan menghampiri Pak Sekar. Tanpa diminta, Pak Bardi membantu Pak Sekar pada kala itu. Tidak usah, Pak, saya bisa sendiri, ketus Pak Sekar. Tidak apa-apa, Pak, saya lihat Bapak ini kesusahan maruwis batang-batang ini, ucap Pak Bardi. Alah, gak usah sok baik sama saya kamu, Pak. Saya tahu Bapak itu ada maunya kan, dan mau saya untuk mengalah kan nanti. Saya tidak akan mengalah, Pak, bentak Pak Sekar seraya melemparkan puntung rokoknya ke air. Demi Tuhan, Pak, saya tidak ada maksud seperti itu. Saya tulus dan ikhlas membantu Bapak, ucap Pak Bardi. Urus saja pendukung-pendukung fanatik Bapak itu. Ajarkan sopan santun kepada mereka, agar tahu namanya perkataan yang bisa menyakiti dan mana yang tidak. Cuy! Kemudian dilanjutkan dengan meludah oleh Pak Sekar. Pak Bardi meninggalkan tempat itu sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Ia makin merasa tidak enak dengan ucapan-ucapan Pak Sekar tadi. Maafkan saya ya, Pak. Saya tidak pernah bermaksud untuk membuat Bapak tersinggung, ucap Pak Bardi dari kejauhan. Pemilihan ulang untuk kedua kalinya, yaitu calon kades itu pun akhirnya tiba. Para warganya berbondong-bondong menuju ke tempat pemilihan. Di antara beberapa warga pendukung Pak Bardi dan juga Pak Sekar, malah terjadi perang sindir-menyindir. Hujan pada hari itu turun sangat deras, namun kebanyakan warga tidak menghiraukan hujan yang mengguyur itu dan yang menciptakan dingin di tubuh mereka. Hasil akhir suara pun kemudian dibuka, dan ternyata Pak Bardi menang kembali dan kembali menjadi kepala desa lagi.
Untuk itu, dia menjadi kepala desa untuk yang kesekian kalinya. Beliau diarak oleh warga. Mereka sangat senang karena Pak Bardi kembali memimpin desa itu. Sementara Pak Sekar pulang dengan raut wajah yang penuh emosi. Malam itu saat hujan mulai reda, warga mengadakan pesta kecil-kecilan di depan rumah Pak Bardi dan juga memasak nasi di sana. Kebahagiaan jelas sekali terlihat di wajah mereka semua. Sebulan setelah menjabat sebagai kades di desa itu lagi, Pak Bardi harus dihadapkan dengan rentetan masalah yang terjadi, mulai dari beberapa warga pendukungnya yang sakit tanpa sebab, dan beberapa anak kecil yang terkena mutaber. Bahkan sampai ada yang meninggal juga. Keadaan semakin menjadi kacau pada desa itu. Emosi orang-orang mulai menjadi tidak terkontrol. Beberapa orang pengikut setianya Pak Sekar memprovokasi pendukung-pendukung Pak Bardi yang tidak bisa mengambil sikap saat penyakit-penyakit aneh itu mulai berdatangan ke desa mereka. Beberapa warga yang sudah terkena penyakit-penyakit tersebut ada yang membenarkan hasutan dari pihak Pak Sekar, dan ada pula yang tetap pada pemikirannya bahwa penyakit itu bukanlah karena Pak Bardi. Perkelahian terjadi antar sesama pendukung Pak Bardi. Kemudian beberapa orang menjadi berpihak kepada Pak Sekar. Ditambah lagi, ketika Pak Sekar mendatangkan pengobatan medis ke desa tersebut, yang biayanya sudah dibayar lunas olehnya. Sementara di rumahnya Pak Bardi juga ternyata terkena penyakit aneh. Kepalanya mulai terasa sangat gatal, amat sangat gatal, sehingga setiap saatnya beliau harus menggaruk kepalanya dengan sebilah kawat hingga kemudian berdarah. Tapi tidak banyak yang tahu tentang penyakit yang diderita oleh beliau saat itu. Sampai suatu hari, istrinya Pak Bardi berpikiran untuk membeli sebuah sisir kutu di pasar. Perlahan-lahan ia menyisir rambut Pak Bardi dengan sisir tersebut. Dan alangkah terkejutnya saat banyak sekali ribuan, bahkan ratusan ribu kutu-kutu yang berjatuhan dari kepala Pak Bardi. Besar-besar dan juga hitam. Sampai-sampai istrinya pun bergidik saat melihat kutu-kutu tersebut. Namun, walau hampir setiap jam disisir, kutu-kutunya tetap ada dan ada terus. "Apa menurutmu ini wajar?" tanya Pak Bardi pada istrinya sambil terus menggaruk kepalanya. Kurasa ini wajar, karena kan rumah kita sering dimasuki kelelawar, Bah. Mungkin kutunya dari kelelawar itu, jawab istrinya Pak Bardi menghela nafas. Siang pun berlalu, bulan sabit dan warna kemerahan menghiasi langit malam itu. Siang pun kemudian berganti sore, lalu juga berganti dengan malam. Bulan sabit dengan warna kemerahan menghiasi langit malam itu. Pak Bardi yang baru saja selesai menyisir rambutnya, tiba-tiba mendengar suara timbukan benda keras, diiringi dengan angin yang sangat kencang menampar-nampar atap rumahnya. Baru saja Pak Bardi akan beranjak dari tempat duduknya, ulu hatinya tiba-tiba sangat sakit, benar-benar sangat sakit, sehingga untuk bernafas pun ia hampir tidak mampu. "Ya ampun, Bah, Abah kenapa, Bah?" Seraya membantu mengurut-ngurut ulu hati suaminya. Begitulah tanya istri Pak Bardi. Rasa sakit itu tidak hanya di ulu hati, tapi sekarang malah seperti turun naik dan menjalar ke seluruh bagian tubuhnya. "Sakit, Ma. Ini benar-benar sakit sekali, Ma," erang Pak Bardi. "Sakitnya di mana, Bah? Di bagian yang mana?" "Kakiku, Ma. Tanganku. Kepalaku rasanya seperti ditusuk-tusuk jarum," teriak Pak Bardi. Istrinya hanya bisa menangis melihat Pak Bardi yang terus mengerang-erang tiada henti. Akhirnya dia berlari keluar rumah, menuju ke rumah tetangganya yang berjarak 6 meteran dari rumahnya. Namun tidak ada yang mau membukakan pintu. Rumah ke rumah dia datangi untuk meminta pertolongan.
Namun hanya rumah Pak Dula saja yang mau menolong. Mereka kemudian berjalan dengan diiringi senter dan kemudian lumpur yang ada di jalanan tidak ia hiraukan. "Masuk, Pak, Bu, silakan," ucapnya gemetar. Pak Dula dan istrinya nampak tertegun melihat keadaan Pak Bardi yang seperti itu. "Sudah berapa lama seperti ini, Bu Kades?" tanya Pak Dula. "Beberapa hari, Pak, setelah anaknya Suli meninggal, Pak." "Sepertinya ini bukan sakit sembarangan, Bu. Ini sakit kiriman. Mungkin ada orang yang tidak suka terhadap keluarga kalian." "Ya Tuhan, lalu apa yang harus saya lakukan, Pak, agar suamiku bisa sembuh?" "Mah, kau temanilah mereka di sini. Aku akan ke desa sebelah, ke rumahnya Pak Rahman," pamit Pak Dula pada istrinya. Sepeninggalannya Pak Dula, kedua perempuan itu pun disibukkan dengan keadaan Pak Bardi yang sakit dan gatal di kepalanya muncul secara bersamaan. Rasa mual yang dirasakan oleh istri Pak Dula, ia kemudian mencoba untuk menyembunyikannya sebaik-baik mungkin karena merasa tidak enak akan mereka berdua. Kutu-kutu yang disisir dari kepala Pak Bardi berkumpal-kumpal banyaknya. "Bagaimana rambutnya kita gunting saja, Bu, biar kutu-kutunya hilang," usul istri Pak Dula. Setelah usulnya disetujui, ia pun langsung mencari gunting untuk menggundul rambut Pak Bardi. Namun walaupun gundul, kutu-kutu itu tetap ada dan malah bertambah sangat banyak. Kutu-kutu tersebut bergerombol di kepala Pak Bardi yang sudah gundul itu, membuat siapa saja yang melihatnya menjadi takut dan begitu sangat jijik. Istri Pak Dula mengambil plastik ke dapur dan juga segayung air panas, lalu perlahan-lahan mengambil kutu-kutu itu dan menggunakan plastik, lalu memasukkannya ke dalam gayung yang berisi air panas tadi. Ia melakukan itu sampai berulang-ulang kali hingga kutu-kutu yang menempel di kepala Pak Bardi sudah habis. Setelah itu ia mengoleskan kepala Pak Bardi dengan minyak goreng. Baru beberapa saat saja, Pak Bardi kembali berteriak-teriak dengan kegatalan. Namun istrinya dan juga istri Pak Dula tidak melihat adanya sesuatu di kepala Pak Bardi. Kutunya padahal sudah hilang, namun Pak Bardi masih terus berteriak mengatakan kalau kutunya masih terasa ada. "Mereka banyak sekali rasanya, Mah. Banyak sekali di kepalaku. Tolong!" teriak Pak Bardi. "Sisir, Mas, sisir. Sisir mana sisir? Tolong, tolong aku." Istrinya kemudian bergegas mencari sisir, meski tidak tahu apa lagi yang harus disisir di kepalanya. "Panas, air panas, tolong!" teriak Pak Bardi lagi. Lalu kemudian istri Pak Dula menyiramkan seember air panas kepada kepala Pak Bardi, dan seketika Pak Bardi kemudian diam. Ia lalu menghela nafas. Sakitnya sudah hilang," ujar Pak Bardi. "Yang benar, Bah. Syukurlah kalau begitu," ucap istrinya. "Alhamdulillah," kemudian ucap istrinya Pak Dula. Mereka kemudian tersenyum dengan senang, mengira Pak Bardi sudah tidak apa-apa lagi. Namun baru setengah jam kemudian, Pak Bardi sudah kembali lagi menggaruk-garuk kepalanya. Malah kini tidak hanya menggunakan sisir ataupun kawat, ia malah menggunakan pisau dan bermaksud untuk mengiris kulit kepalanya sendiri. Sebisa mungkin istrinya dan istri Pak Dula mencoba merebut kembali pisau tersebut. Namun mereka kalah tenaga dengan tenaga Pak Bardi. Tanpa ragu-ragu Pak Bardi melukai kulit kepalanya sambil tertawa. Darah segar keluar dari luka kepalanya itu. "Hentikan, Bah, hentikan!" teriak istrinya histeris. Seperti tidak puas dengan melukai kepalanya sendiri, Pak Bardi malah membentur-benturkan kepalanya ke jihit tabilan atau tiang rumah, biasanya kalau rumah kayu memilikinya.
Sampai berulang-ulang kali dia melakukan itu, hingga darah kemudian menyembur keluar dari kepalanya. Tubuh Pak Bardi kemudian melemah, hingga akhirnya dia tumbang lalu pingsan, tidak sadarkan diri. Isak tangis istrinya tidak terbendung lagi. Ia kemudian memeluk suaminya yang sudah tidak bergerak. Tidak beberapa lama kemudian, Pak Dullah kembali bersama seorang laki-laki yang memakai sarung dan juga memakai peci putih. Beliau adalah Pak Rahman, orang yang dikenal paham dengan hal-hal gaib seperti itu. Lelaki itu kemudian tertuju pada sudut rumah. Matanya menatap dari bawah ke atas, seperti menatap seseorang yang tidak kasat mata. Innalillahi wa innalillahi roji'un. Pak Bardi sudah meninggal, ucap Pak Dullah setelah mengecek keadaan Pak Bardi yang berdarah-darah itu. Rumah kalian sudah ditandai. Kiriman itu dikirim oleh orang yang sangat membenci suamimu, ujar Pak Rahman. Istrinya Pak Bardi menangis terus-menerus dengan histeris. Ia tidak menyangka suaminya akan meninggalkannya dengan cara yang sangat tragis seperti itu. Saat pemakaman Pak Bardi, hujan masih turun meski rintik-rintik. Banyak orang-orang yang berduka atas kematiannya Pak Kades baik hati itu. Namun apalah daya, kisah hidup beliau sudah berakhir dengan tragis, menjadi korban atas perbuatan orang-orang yang tidak punya hati. Seminggu berlalu, penyakit-penyakit aneh yang menyerang kebanyakan warga mulai menghilang. Mereka berpikir itu karena perjuangan Pak Sekar yang rela melakukan banyak hal untuk keselamatan warga. Meskipun warga tersebut adalah pendukung setia almarhum Pak Bardi. Dan karena itu pula lah, kejahatan yang pernah ia lakukan akhirnya hilang tersapu oleh kebaikan yang beliau tanamkan. Kini warga sudah seutuhnya percaya kepada Pak Sekar, bahwa Pak Sekar adalah orang yang paling tepat untuk menggantikan almarhum Pak Bardi. Lalu singkatnya, setelah melalui berbagai macam proses, kini Pak Sekar sudah resmi menjadi kepala desa. Awalnya kehidupan di desa itu berjalan cukup baik, hingga suatu hari banjir besar melanda pada desa itu dan desa lain di hilirnya. Air yang datang itu begitu cepat sehingga membuat warga-warga kehilangan banyak sekali ternak-ternak mereka. Surat-surat tanah dan juga bangunan mereka yang mereka miliki itu hanyut tersapu air. Para warga diungsikan ke desa-desa yang lebih tinggi, dan juga banyak di antara mereka yang harus tidur di dalam kolotok atau perahu air. Bantuan dari pemerintah datang 2 hari kemudian. Ada yang bilang kalau Pak Kades menerima uang 100 juta sumbangan untuk desa. Karena memang seperti yang orang-orang ketahui, banjir itu sudah merampas harta benda milik mereka dan juga usaha yang mereka miliki. Akan tetapi, uang sumbangan yang isunya besar sekali itu, 100 ribu pun tidak pernah sampai ke tangan warga. Mereka hanya diberi bantuan seperti sembako dan juga pakaian bekas. Yang warga di sana juga tahu kalau sembako dan pakaian bekas itu merupakan sumbangan dari berbagai daerah, dan beras-beras yang dikirim dari pemerintah tidak pernah sampai ke tangan warga yang sangat membutuhkan. Tidak ada warga yang berani berkutik, apalagi mengeluh dengan keadaan di desa mereka saat itu. Segala macam bantuan seperti disaring terlebih dahulu sebelum sampai ke tangan warga. Bahkan saat air sudah menyurut dan mereka belum bisa mendapatkan uang, saat mereka meminta belas kasih pada Pak Sekar, mereka hanya diberikan santunan 5 kilo beras, yaitu beras bulog yang sudah berulat. Beberapa warga yang mulai berbisik-bisik menyalahkan satu sama lain atas apa yang mereka pilih. Kemudian 4 bulan setelah itu, Aji, anak dari Pak Bardi, kemudian pulang. Pemuda itu belum tahu kalau orang tuanya sudah meninggal. Di sepanjang jalanan desa, ia dibuat bingung dengan keadaan warga
yang tidak pernah seperti dulu lagi. Beberapa anak terlihat sedang bermain. Sesampainya ia di depan rumahnya, Aji begitu bingung melihat keadaan rumah yang sudah begitu tidak terurus. Banyak tanaman liar di sana. "Kemana Abah dan Umiku?" gumam Aji. Ia kemudian meletakkan tasnya begitu saja, lalu berlari ke arah rumah Pak Dullah. Sesampainya di sana, lelaki yang sedang memotong kayu itu nampak terkejut. Aji, kamu sudah pulang, Nak?" tanya Pak Dullah tidak mampu membendung air matanya. "Di mana orang tuaku, Mang? Apakah mereka di sini?" "Oh, aku tahu. Mereka pasti sudah membuat rumah yang baru kan?" Berbagai pertanyaan keluar dari mulut Aji, namun tidak ada satupun pertanyaannya yang mampu dijawab oleh seorang Pak Dullah. Lelaki itu malah menangis sesenggukan. Ayahmu sudah meninggal, Nak, dan ibumu sekarang lumpuh," ucap Dullah pada akhirnya, membuat Aji seketika terduduk dengan lunglai. Seakan tidak percaya pada omongan Pak Dullah, Aji mulai mempertanyakan banyak hal pada Pak Dullah waktu itu. "Lalu siapa yang mengirimiku uang, Pak? Kenapa kalian tidak memberitahukan kebenaran ini kepadaku? Kenapa?" "Awalnya itu tabungan orang tuamu, Nak, dan juga sebelum jatuh sakit, ibumu memberikan alamat tempat tinggalmu di kota. Aku simpan alamat itu baik-baik. Lalu saat tabungan orang tuamu sudah habis, lalu aku terpaksa harus menjual kebunku untuk kebutuhan kuliahmu. Ibumu melarangku memberitahukan semua kabar duka ini kepadamu, Nak. Dia tidak ingin kau tahu terlebih dahulu, karena itu bisa saja membuatmu tidak fokus untuk belajar," ujar Pak Dullah dengan raut wajah yang sangat menandakan kesedihan. "Kenapa abahku bisa meninggal, Pak? Apa dia sakit? Tapi rasanya tidak mungkin deh, karena Abah adalah orang yang kuat. Dia benar-benar jarang sakit. Tapi kenapa dia bisa mati?" teriak Aji terisak. Perasaannya sangat kacau dan sangat benar-benar kacau. "Lalu apa gunanya gelar sarjanaku, Pak, jika Abah sudah meninggal?" isaknya. "Kau bisa meneruskan cita-cita abahmu, Nak, untuk membawa desa ini lebih maju lagi," ujar Pak Dullah. "Dan kau masih punya ibumu, Nak, aku dan juga istriku," lanjut Pak Dullah. Berhari-hari Aji menangis di dekat makam ayahnya. Ia kemudian sangat terpukul dengan kematian sang ayah. Diam-diam ia menyelidiki sendiri tentang sebab kematian Pak Bardi. 100% dugaanku ini semua ada kaitannya dengan si Pak Sekar itu, ujar Aji di suatu malam saat mereka sedang makan malam bersama. "Jangan suudzon begitu, Nak, tidak baik. Apalagi kalau tidak ada bukti yang cukup kuat. Nanti jatuhnya malah fitnah," tegur seorang Pak Dullah. Aji kemudian menghela nafas. Ia membenarkan apa yang dikatakan oleh Pak Dullah. "Besok aku akan mencari pekerjaan di kota. Kebetulan abahnya temanku masih mencari pekerjaan," ucap Aji. "Apa tidak sebaiknya kau di sini saja, Nak? Kasihan ibumu. Sudah sakit-sakitan seperti itu kondisinya, dan benar-benar sangat memprihatinkan, Nak, kalau kondisinya ibumu seperti itu dan begitu harus berpisah lama denganmu lagi," kata istri Pak Dullah. "Aku akan cari uang di kota. Aku tidak ingin merepotkan kalian terus. Sudah banyak kalian berkorban untuk kuliahku. Sayang sekali kalau aku tidak bekerja dan kemudian membalas budi baik kalian," ucap Aji. "Kalau maumu seperti itu, apa boleh buat, Nak? Kami hanya bisa mendoakanmu dari sini," ujar Pak Dullah.
Tibalah saat Aji akan berangkat kembali ke kota untuk bekerja. Sesampainya di kota, Aji melalui berbagai tes terlebih dahulu. Hingga tibalah ketika Aji sudah bekerja. Setiap uang yang ia dapatkan tiap bulan, selalu ia tabung dan kemudian sebagian ia kirimkan kepada Pak Dullah untuk ongkos ibunya dan juga keluarga Pak Dullah. Setahun kemudian berlalu. Kini di tanah milik desa, berdiri sebuah tempat hiburan yang isinya adalah wanita-wanita cantik dan juga seksi. Banyak para pemuda-pemuda desa yang datang ke sana silih berganti. "Maaf Pak, saya tidak bisa bantu," tolak salah satu warga ketika Pak Dullah ingin ikut bekerja. "Memangnya si Aji kemana? Kuliah kok hanya menghabiskan uang dan harta saja," sindir Pak Sekar yang kebetulan saat itu juga berada di tempat yang sama. "Maaf Pak Kades, ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan Aji. Kalau memang saya tidak diperbolehkan untuk ikut mencari pasir, saya tidak apa-apa Pak. Tapi tolong jangan kaitkan masalah ini dengan Aji," ujar Pak Dullah setengah emosi. "Hahaha, dasar pengkhianat," ejek Pak Sekar. "Pengkhianat soal apa Pak? Soal pembelian itu. Tapi maaf sebelumnya Pak, karena dari awal memang saya tidak pernah memilih Bapak. Menurut saya, almarhum Pak Bardilah yang cocok untuk memimpin desa ini, bukan Bapak. Dan untuk menjadi lebih baik lagi, semua warga diberikan keadilan yang sama rata. Tapi sekarang, coba Bapak lihat, semua orang yang menjadi aparat desa adalah keluarga-keluarga Bapak. Semua yang punya pekerjaan adalah orang-orang yang memilih Bapak. Apa Bapak pantas disebut Kades?" Pak Sekar kemudian terlihat sangat geram mendengar perkataan Pak Dullah barusan. Ia kemudian menatap lelaki itu dengan tatapan yang tidak senang. "Ingat dengan siapa kau berbicara, Dullah?" Tanpa menghiraukan raut wajah Pak Sekar, beliau melenggang pergi tanpa permisi. Brengsek sekali si Dullah itu. Berani-beraninya dia menghasut orang-orang untuk tidak memilikiku lagi, ujar Pak Sekar, dan saat itu juga dengan orang-orang kepercayaannya. Aji sudah pulang ketika hampir menjelang tahun akhir kepemimpinan Pak Sekar. Ia datang bersama seorang wanita yang sangat cantik yang merupakan kekasihnya. "Ku dengar-dengar si Aji mau mencalonkan jadi kades Pak," ujar salah satu orang kepercayaan Pak Sekar. "Alah, mana bisa orang bujangan seperti itu jadi kades? Kamu dapat info dari mana?" "Dari warga yang akan mendukungnya Pak. Dia juga memberikan santunan kepada warga Pak." "Lalu apa masalahnya? Biarkan saja dia habiskan uangnya dengan memberi orang-orang malas itu." "Tapi Pak, apa itu tidak berbahaya? Secara orang-orang itu pasti akan berpihak kepadanya." "Ah, bangsat. Pak Sekar pasti akan kemari," ujar Aji sambil tersenyum. Dan benar saja, tidak beberapa lama kemudian Pak Sekar datang ke rumah Pak Dullah. Tanpa basa-basi ia berkata, "Ku dengar-dengar kau ingin mencalonkan sebagai kades. Aku ragu kau akan bisa bertahan menyaingiku. Anak kemarin sore yang masih menyusu sepertimu itu tidak pantas menjadi kades," ejek Pak Sekar. Aji kemudian hanya tersenyum. "Oh iya, lalu kenapa Bapak kemari? Apa Bapak takut kalau orang-orang akan lebih memilihku?" "Hah, aku tidak pernah takut pada siapapun. Yang aku tidak sukai adalah adanya kelicikan. Kau itu menyogok orang-orang itu untuk memilihmu kan? Saya tidak pernah menganggap apa yang saya beri ini adalah sogokan Pak. Saya memberi dengan ikhlas, tulus dari hati saya yang paling dalam. Karena saya melihat banyak sekali warga yang kesusahan. Maka dari itu saya bertekad ingin menjadi kades agar bisa membawa desa ini lebih baik lagi.
Dan kalau memang saya yang menang nanti, itu berarti warga lebih mempercayai saya ketimbang Bapak. Kau itu tidak akan bisa menjadi kades karena kau itu masih bujangan. Tidak akan ada warga yang mempercayai kinerjamu, ujar Pak Sekar. Maka dari itu Pak, saya akan menikah minggu depan. Kalau Bapak berkenan, Bapak bisa datang ke acara pernikahan saya, ujar Aji sambil tersenyum. Sambil kemudian menahan amarahnya, Pak Sekar kemudian pergi. Saat sudah akan mendekati hari hanya pernikahan Aji, tiba-tiba istrinya terserang sakit, sehingga membuat acara pernikahan harus diundur. Lama-lama sakit yang pada awalnya dikira hanya mimisan biasa, tiba-tiba malah merambah ke bagian payudara. Payudaranya membengkak seperti bisul, bahkan tiap saat ia menangis, dan kemudian mengerang dengan rasa sakit yang sangat luar biasa itu. Tolong jaga Rini ya Pak, aku akan berangkat menemui orang pintar, pamit Aji. Berangkatlah nak. Aku rasa penyakit ini memang bukan sakit yang biasa, ujar Pak Dullah. Aji berangkat secara diam-diam agar tidak menaruh curiga dari orang-orangnya Pak Sekar. Singkatnya, Aji akhirnya sampai di sebuah rumah yang berada di tengah hutan karet. Sesampainya di sana, Aji memeluk seseorang, yaitu seorang laki-laki parubaya dengan celana selutut dan tato di seluruh badannya. Kita belum terlambat. Aku sudah mengobati istrimu dari jarak jauh. Panah kambang balu itu tidak akan meluas. Istrimu pasti bisa sembuh. Tapi sampai saat ini, aku masih belum bisa melihat dengan jelas wajah orang yang merupakan otak dari semua ini, ujar si lelaki tua itu sembari melemparkan kepala babi untuk anjing-anjingnya. Jadi tidak bisa dikembalikan? Tanya Aji yang sepertinya sudah sangat akrab dengan si lelaki tua itu. Bukan tidak bisa, tapi kita harus membuka penutup si dalangnya itu sendiri. Karena kau sudah berada di sini, kita bisa melakukannya bersama-sama, ujar si lelaki tua itu sambil mengoleskan kapur pada daun sirih yang dipegangnya pada kala itu. Aji kemudian terdengar menghela nafas dengan panjang. Apa Abah yakin kalau yang mengirim penyakit pada istriku juga yang membunuh ayahku? Ya, aku sangat yakin. Beberapa hari yang lalu aku terlibat perselisihan dengan si Sekar itu. Dari nada bicaranya, dia seperti mengancam. Aku yakin sepenuhnya kalau kemungkinan dia ada keterkaitannya dengan semua ini. Alasannya sudah jelas, karena jabatan. Abahku dulu dibunuh karena mengalahkannya dalam pemilihan, dan sekarang istriku hendak dibunuh karena aku akan menikahinya dan mencalonkan diri sebagai kades, yaitu untuk melawannya. Malam itu juga, Aji dan si lelaki tua itu disibukkan dengan berbagai macam kesibukan, mempersiapkan segala sesuatu hal yang akan mereka butuhkan. Obor dinyalakan di sekelilingi rumah tersebut. Sementara itu, Aji dan si lelaki tua itu duduk saling berhadapan dikelilingi kain hitam. Di antara mereka juga ada seekor belalang berwarna hitam legam. Suaranya ngit-ngit melekit. Pusatkan pikiranmu nak, jangan terkecoh. Rapalkan bacaan yang telah kuajarkan. Kita hantarkan binatang ini untuk melacak mereka, ujar si lelaki tua itu dengan suara yang berat. Aji kemudian menarik nafas, lalu membuangnya kembali. Dan dia kemudian melakukan hal itu berkali-kali sampai pikirannya benar-benar terpusat pada satu titik. Dilanjut dengan membaca bacaan yang telah ia hafal. Perlahan-lahan, Aji dan si lelaki tua itu sudah berada di sebuah hutan. Mereka kemudian terus berjalan jauh ke dalam. Di sana mereka melihat sebuah dinding tipis berwarna merah yang di dalamnya terlihat bayangan dua orang. Namun saat tangan Aji menyentuh dinding tersebut, ia mengerang kesakitan.
Rasa panas seperti membakar tangannya. Seketika Aji tersadar. Sementara si lelaki tua itu masih nampak duduk bersila, terduduk dengan mata yang terpejam. Dan di tangannya ada sebuah luka seperti luka bakar. Aji kemudian kembali mencoba memusatkan pikirannya. Namun rasa sakit di tangannya itu membuat usaha Aji selalu gagal. Tiba-tiba si lelaki tua itu terbatuk. Darah berwarna hitam kental menyembur keluar dari mulut dan hidungnya. Dengan seketika Aji kemudian menjadi panik. Namun ia teringat dengan pesan si lelaki tua itu sebelumnya. Dan ia meletakkan daun itu ke tangan si lelaki tua. Ia kemudian memberikan sebuah jeruk nipis di tangannya, lalu kembali mencoba memusatkan pemikirannya. Namun lagi-lagi Aji tersadar. Ia tidak berhasil kembali ke tempat si lelaki itu. Namun lagi-lagi Aji tersadar. Ia tidak berhasil kembali ke tempat si lelaki tua itu. Terdengar suara anjing menggonggong dari luar rumah. Babi-babi peliharaan si lelaki tua itu pun mengeluarkan suara-suara yang sangat gaduh. Angin tiba-tiba berhembus dengan kencang, menantikan sebuah obor yang berada di dalam rumah. Takut kalau akan terjadi apa-apa pada lelaki tua itu, Aji langsung berusaha menyadarkannya. Lalu kemudian, kret! Darah segar keluar dari gorengan pisau di lengan si lelaki tua yang dibuat oleh Aji. Dan untuk beberapa saat kemudian, si lelaki tua itu akhirnya tersadar meski keadaannya sudah sangat melemah. Mereka terlalu kuat, ujar si lelaki tua. Setelah si lelaki tua itu sadar, Aji langsung bergegas keluar dari lingkaran kain hitam itu yang melindungi mereka. Ia kemudian mengambil sebuah guci berisi abu yang sudah dicampur dengan garam dan juga jeruk nipis, lalu kemudian menaburkannya menghalangi pintu dan juga jendela. Setelah itu ia membantu si lelaki tua itu untuk memulihkan luka-lukanya. Kami tidak bisa sendirian. Besok aku akan meminta tolong kepada saudara-saudaraku, ujarnya. Aku kemudian menghela nafas dengan panjang. Nampak jelas sekali raut wajah penuh dengan dendamnya. Gemeretak giginya terdengar begitu jelas. Jauh di tempat lain, terlihat orang-orang kepercayaan Pak Sekar sedang berada di luar sebuah rumah. Salah satu di antara mereka terlihat menggentak-gentakkan kakinya ke tanah. Raut wajahnya nampak sangat berbeda sama sekali dari yang lain. Dia adalah Fadilah, teman masa kecil Aji. Pemuda itu pula lah yang telah memberikan banyak sekali informasi tentang Sekar kepada Pak Aji. Diam-diam ia berkhianat dan kemudian memihak kepada Pak Aji. Kamu kenapa, Cil? Tanya salah satu teman saya. Banyak sekali nyamuk di sini, jawab Fadilah, seraya mengibas-ngibaskan tangannya di depan wajah. Sudah berkilo-kilometer Aji dan si lelaki tua itu berjalan melewati jalan setapak masuk jauh ke dalam hutan, ditemani 5 ekor anjing yang gagah, dan membantu kemudian membawa barang-barang mereka. Si lelaki tua itu nampak masih belum sehat, namun ia memaksakan diri untuk menemui saudaranya yang juga seorang dukun. Si lelaki buta itu kemudian begitu tulus untuk membantu Aji mencari keadilan untuk orang tuanya. Suara patiling terdengar bersaut-sautan. Pertanda sang malam sudah hampir sampai ke persinggahannya. Obor pun juga sudah dinyalakan. Seekor anjing yang berada paling depan itu tiba-tiba menggonggong dengan suara yang khas. Dan kemudian terjadilah saut-sautan di antara semua anjing. Dari balik telepon keluarlah seseorang. Lelaki tua renta itu dengan pakaian yang hanya menutupi bagian kemaluannya saja. Kemudian Aji sempat dibuat mundur karena mereka takut
dengan lelaki tua renta tersebut. Lalu pada akhirnya, aku sudah menunggu kalian semua. Rumahku sudah tidak jauh dari sini, ujarnya. Aku senang kau sudah tahu kedatangan kami, ujar si lelaki tua yang bersama Aji. Orang yang berada di depan mereka itu terkekeh dan kemudian berjalan mendahului. Singkatnya malam sudah cukup larut dan mereka sudah berada di rumah saudara si lelaki tua. Kau kalah dengan tikus-tikus itu, Miss. Si lelaki tua yang bersama Aji itu langsung membuang muka. Baiklah, baiklah. Aku akan membantu kalian. Tapi apa imbalan yang akan anak muda ini lakukan atau berikan kepadaku kalau aku bisa mengetahui siapa dalang di balik semua ini? Apapun yang kau pinta, aku akan berikan kepadamu, jawab Aji cepat. Meskipun aku meminta nyawamu. Aji terdiam, lalu kekeh tawa keluar dari mulut lelaki renta tersebut. Lalu tanpa basa-basi, ia langsung menepuk punggung saudaranya hingga darah keluar dari mulutnya. Segumpal bulu ikut keluar bersama gumpalan darah. Aji tercekat melihat apa yang terjadi saat itu. Ini bulu burung koak. Kau tahu koak? Aku heran denganmu. Mengapa kau bisa terluka karena ini? Ujarnya lagi. Kalau kau ingin sembuhkan, cepatlah. Jangan buat aku tersiksa seperti ini. Kamis, Kamis. Brak. Lelaki tua yang dipanggil Kamis itu pun kembali muntah darah lagi. Lalu ia terjatuh ambruk tidak sadarkan diri. Dia tidak apa-apa. Kau tak usah khawatir. Tak mungkin aku membunuh saudaraku sendiri, ucapnya. Tepat tengah malam, lelaki tua renta itu melakukan sebuah ritual. Ia sama sekali tidak melibatkan Aji ataupun saudaranya dalam ritual tersebut. Ia juga terdengar bersenandung di depan pintu. Lalu tiba-tiba dari atas atap rumahnya ada sesuatu yang melompat dan berlarian. Daging-daging busuk ia lemparkan ke tanah, dan seketika angin yang membawa hawa panas masuk ke dalam rumah. Beberapa kepala rusa yang sudah mati terjatuh dari dinding. Hahaha, si lelaki renta itu kembali tertawa terkekeh. Brak! Pintu kemudian tertutup, lalu beberapa saat kemudian menjadi hening. Aji semakin takut dengan keadaan di rumah itu. Ditambah lagi si lelaki tua itu belum juga sadar. Perlahan-lahan matanya mulai mengantuk. Dan pada saat beberapa menit kemudian dia memejamkan matanya, Aji dibangunkan oleh si lelaki tua yang sudah sadar. Berpindah kepada Fadilah yang sedang berada di rumahnya. Ia terus kepikiran dengan sahabatnya itu, yaitu Aji. Karena sudah berhari-hari tidak terlihat sama sekali. Mungkin dia sudah menjalankan rencananya, gumam Fadilah. Lalu diam-diam Fadilah pergi ke tempat di mana Pak Sekar pernah mengajaknya, yakni rumah seorang dukun timpang atau buntung. Singkatnya, setelah menempuh perjalanan yang sangat panjang, di tengah gelapnya malam, ia sampai di depan rumah itu dan berhasil meletakkan sesuatu di depan rumahnya itu. Cukup lama ia mengintip dari balik pohon untuk melihat apa yang akan terjadi pada benda yang ia tanam di depan rumah si dukun. Namun tidak ada apapun yang terjadi. Lalu, karena sudah sangat begitu malam, akhirnya ia memutuskan untuk pulang. Ji, Aji, bangun Ji, panggil lelaki tua itu. Ada apa? Apa kau tahu kalau temanmu sudah berhasil meletakkan benda itu? Apa? Apa dia sudah berhasil? Iya, kita akan mudah menemukan letaknya di mana. Benda itu akan sangat membantu di saat seperti ini.
Lalu keduanya kembali berusaha untuk tetap fokus. Mereka duduk berhadapan, mencoba untuk memusatkan pikiran. Saat pikirannya sudah terarah pada ke suatu titik, Aji melihat sebuah rumah yang tidak lain adalah rumah si dukun. Mereka hendak berjalan untuk masuk, namun dihalangi oleh saudaranya si lelaki tua itu. "Dia bukan tandingan kalian, biarlah ini menjadi urusanku," ujar si lelaki tua renta itu. Mereka berdua menunggu di luar, mendengarkan secara seksama apa yang mereka bicarakan di dalam rumah. Tiba-tiba perkelahian pun terjadi. Si lelaki renta berhasil menggiring si dukun untuk keluar dari rumahnya. Dan saat berada di luar, dengan sangat mudahnya, si lelaki renta mengalahkan dukun tersebut. "Kau tidak bisa berbohong kepadaku. Aku tahu siapa kamu. Sekarang kau tinggal pilih, mati atau ambil kembali santet yang telah kau kirimkan pada ibu dan istri pemuda ini." Karena terdesak, mau tidak mau ia mengiyakan pilihan kedua. "Hantarkan kepada orang yang menyuruhmu. Jangan buat dia langsung mati, buatlah dia tersiksa, sebagaimana abahku dulu," ujar Aji. "Kau dengar pemuda itu mengatakan apa? Lakukan seperti apa yang dia perintahkan, kalau kau masih sayang dengan nyawamu ini," bentak si lelaki renta itu sebelum melepaskan si dukun. "Pulanglah, biarlah aku yang akan pastikan kalau setan ini akan menuruti semua perintahmu," ujar lelaki renta itu. Lalu lelaki tua itu berada di samping Aji dan kemudian mengangguk. "Ya sudah, kita pulang saja. Kau percayakan saja pada saudaraku." Lalu beberapa saat kemudian, keduanya kembali tersadar. "Besok kau sudah boleh pulang. Aku yakin ibu dan istrimu sudah sembuh." "Terima kasih, Bah. Aku tidak tahu lagi harus melakukan apa untuk membalas kebaikan aba-aba ini," ucap Aji. Aji kemudian pulang dengan penuh harapan kalau ibu dan wanita yang sudah resmi menjadi istrinya itu sudah sembuh seperti sedia kala. Dan benar saja, saat ia tiba di rumah Pak Dullah, terlihat ibunya dan juga istrinya. Pak Dullah dan istrinya sedang duduk berkumpul, bercanda dan sesekali tertawa bersama. Aji meneteskan air matanya saat melihat keluarganya sudah berkumpul kembali, meski sekarang tidak selengkap dulu. Dari arah kejauhan, terlihat Fadila yang berlari ke arah rumah Pak Dullah. Sesampainya di hadapan Aji, keduanya berpelukan. "Terima kasih, Dil. Terima kasih," ucap Aji. "Sama-sama. Aku melakukannya bukan hanya untukmu, tetapi untuk kita semua, untuk desa ini," balas Fadila. "Oh iya, kau tahu tidak? Pak Sekar sakit parah. Sakitnya sama persis dengan sakitnya almarhum abahmu." Aji kemudian menghela nafas. Manusia seperti itu memang pantas menerimanya. Nyawa harus dibayar dengan nyawa. Dia berhutang atas nyawa abahku, dan sekarang aku menagihnya. Akhirnya Aji menjadi kepala desa yang sangat disegani. Meski usianya terbilang cukup muda, orang-orang tetap menghormatinya karena kecerdasan dan juga kehebatannya dalam membangun desa. Sekarang desa itu sudah berhasil menjadi sebuah kecamatan, dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini. Terima kasih untuk kalian semua yang telah menyimak video kali ini, dan terima kasih pula untuk support kalian selama ini untuk channel Ngulik Sejarah. Sedikit pesan pada cerita kali ini, bahwa sebaiknya kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa dan lebih mendekatkan diri lagi, agar penyakit hati seperti iri, dengki, dan tidak senang akan keberhasilan orang lain menjadi tidak ada pada diri kita, karena itu sangat merugikan diri sendiri, dan pastinya perbuatan tersebut tidak akan disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu sebagai seorang manusia,
kita pun harusnya menerapkan ataupun mengamalkan tindakan ukhuwah Islamiyah, bahwa persaudaraan terhadap sesama sangatlah penting dan juga untuk menumbuhkan sifat gotong royong supaya bisa terciptanya kehidupan bermasyarakat yang aman, sentosa dan juga damai. Jangan seperti Pak Sekar yang iri kepada kesuksesan Pak Badri hingga dia menghalalkan segala cara untuk menempati posisi nomor 1 di desa itu, namun dengan cara yang sedikit tidak sportif, yaitu menggunakan cara yang licik, yaitu dengan santet yang jelas perbuatan itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala nantinya. Sekian dan terima kasih, sampai berjumpa di video ngulik sejarah lainnya. Dan jangan lupa pula untuk klik tombol subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video selanjutnya dari channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.